Selamat datang di Home Pipa Podcast. Telan dulu bro. Telan dulu deh makanan. Aturan dari lu makan dulu satu suap sebelum kita mulai. Betul. Karena Pringles. tuh Tuh enak juga tuh. Rasa apa tuh? rasa yang dulu pernah ada. Anjas. Berarti yang merah original. Cheesy. Kampungan. Cheesy cheese. Kenapa cheesy kampungan artinya? Cheesy bukan kampungan. Cheesy tuh kayak misalnya lu lihat sesuatu ya terlalu cheesy deh. Bukan kampungan sih. Bukan Kurang lah. kampungan. Bukan. Tapi Kurang, tapi artinya ngomong ke arah kurang. sana. Iya. Kenapa tuh? Slangnya kenapa cheesy? Lah. Tapi cheesy juga ada arti yang lain tuh licik loh. He's so cheesy. Licik juga bisa. Nah iya. Tapi Iya. gue kalau denger tuh kayak kayak contoh ya lebih banyak sih ini sih lu melihat sesuatu terus kayak yang ini terlalu cheesy nah gitu loh kayak kurang gitu loh pokoknya. Jaksel banget lu. Iya. Nyambungin Indo-Inggris. Nah itu bridging yang sangat bagus. Kita akan bahas Jaksel language. Mohon maaf nih. Gue bisa lihat otak Akyong nih. Sekarang nih otak Akyong nih. Perasaan tadi kita gak kayak gini deh ngomongnya deh. Itu gak ada di script, gak ada. Ini Nah, tapi perasaan gini. tadi kita ngomongin deh. Namanya juga podcast. Kita podcast tuh semua yang terjadi ya. Nah, wah Kyong lu ganti cincin. Enggak, dari yang kemarin itu juga. Oh itu. Rambut lu ganti ya? Rambut gua dipotong gak ganti. Enggak. Nah, Jaksel lu tapi tahu kan Kyong kayak gue anxiety Iya. banget nih. Nah, lu tahu kan Iya, orang iya. Gua pernah dengar. itu di Jaksel. Literally which is. Nah, itu Itu kan awal Jaksel mulanya banget kenapa tuh. ya, Bro? Nah, Iya gak sih? lu Sebenarnya lu harus tanyanya orang yang anak Jaksel lu gue. Lu kan anak Jakarta. banget nih. lu anak nyerempet selatan lu, Ciledug. Iya. Iya. Nah, Iya sebenarnya lu. awalnya sih gua rasa ya. Sebenarnya ini awalnya tuh normal gitu loh kayak basically gue sih sebenarnya nggak suka. Sebenarnya kan sesimpel itu ya. Cuma karena sekarang ini jadi Lee itu kayak dikit-dikit jujur Lee gue tuh nggak demen sama dia. Lu pernah denger kata jujur Nggak, Lee? Sekarang udah Anak kayak gitu selatan mah. ada jujur li. Ada jujur Lee. Jadi tuh udah Kan bener-bener. nggak gini. Kan bisa ngomong truthfully. Itu kan bahasa Inggris yang baik dan benar ya. Nah makanya ini Truthfully disebutnya itu sebenarnya kayak gini. Kenapa Iya. jadi jujur li kayak itulah Jaksel. Indo Inggrisnya udah bener-bener sebegitunya. Jujur Lee. Ngomongnya sekarang jujur Lee bro. terus apa lagi kat Ayo. halo tante. Ya udah Nggak. begitu. Jadi banyak kata yang mix gitu. Kayak Iya. Apalagi yang mix. Sebenarnya bukan mix sih. Yang paling mainstream tuh jujur Lee itu. Yang sama ini juga nih. Dikit-dikit tuh healing. Lu tau gak healing tuh? Healing. Tahu. Iya. Gue butuh healing. Sebenarnya Itu mah artinya mau berlibur. orang nih ke Bali dikit. Bilangnya healing. Iya. Padahal mah emang kita mau ke Bali kan. Emang tujuannya tuh mau Iya, vacation. mau liburan, ya Iya. vacation gitu. Kenapa healing? Nah itu makanya gue kayak kenapa nih Jaksel ke Bali selalu bilangnya healing. Aneh. Healing tuh lu meningkatkan kesehatan gitu maksudnya. Tuh. Di rumah sakit anjing lu healing ke Bali, lu ke rumah sakit Bali gitu maksudnya. Mungkin Itu yang di healing terjadi. maksudnya ke mental kali, mental atau pikiran mungkin healingnya. Iya tapi terlalu diolok-olok kata healing itu loh. Iya. Dikit-dikit aduh gue capek banget Sampai nih kerja, gua butuh sampai healing. gue pernah ngeliat nih ya. Ada meme orang bikin dan lumayan viral di Twitter waktu itu. Healing nextnya hilang. Iya. Healing jadi hilang. Sebenarnya healing means rehat kalau buat anak Jaksel tuh. Iya. Sebenarnya lebih ke sana jadi kayak gue capek banget nih kerja, gue butuh healing. Sebenarnya kalau dulu kita nyebutnya, gue kayaknya harus rehat bentar deh. Sebenarnya itu tuh arti itu begitu tuh kalimatnya. Gue mau Mungkin ngaso dulu ah. Iya. beberapa terlalu saat. rehat sama itu terlalu baku mungkin, kurang gaul. Iya, Ngaso. Ngaso bisa ngaso.
ngaso sih Enggak. gaul, cuman tapi tetap Cuma kurang healing keren. lebih gaul gitu, ya, lebih keren gaul gitu, Hmm. ye. Awal mulanya which is awal mula Jaksel Which strength is itu. literally Literally sebenarnya juga biasa aja ya. Di saat itu. Jadi Di saat itu nyebut literally itu biasa aja. Nah sekarang kalau nyebut literally itu kayak udah jadi Jaksel. lu Jaksel banget deh. Iya. padahal tuh bahasa Inggris yang bener ya kan, literally Iya, kan. iya makanya. Buat menekankan satu kata yang bener-bener sesuatu gitu. Tunggu. Yong, di Pekanbaru ada bahasa slang. Jaksel bukan slang sih, bahasa yang sok gaul Gaul gitu, ya? Yong. Nyampur-nyampur gitu nggak Ada Yong? nggak, Yong? Kayak misalkan lu ada bahasa daerah nih sama bahasa Indonesia tapi dicampur jadi Ya. bahasa baru gitu loh. Bahasa daerah sama bahasa ini dicampur. Gue pernah dengarnya beberapa istilah kayak misalnya tukang gunting rambut yang agak melambai, bences gitu-gitu. Tapi selebihnya gue nggak Itu tahu. nggak beda jauh berarti ya. Kan di sini Iya, juga iya. kadang-kadang ada yang bilang bences juga gitu kan. Iya. Nggak ada sih yang Nggak. kayak gitu. Nggak Nggak ada. ada ya. Atau mungkin gue nggak tahu ya. Mungkin gue nggak tahu. Ini juga nih. TBL, tau gak lu? Apa tuh? Takut Apa? banget loh. Kalian gak tahu itu? Nggak. Jadi takut banget loh itu nyebutnya udah bukan gue takut banget loh gitu, bukan. TBL, takut banget loh. Padahal kalau gue dengar tebel tebel. Nah TBL tuh takut banget loh. Makanya kalau lihat story orang-orang kayak TBL, takut banget loh. Kalian gak tahu itu ya? Nggak tahu. Jadi Gue bahasa jujur Indonesia ya. aja. Nih gini. Disingkat. Gue baru tahu beberapa akhir ini YGY Nah. Yages ya. Ya, Itu gue itu- baru tahu. Gue nanya sama penonton gue, YGY itu Gua- apaan? Gua kira iya enggak iya. Itu awalnya yang gue kira. Betul. Otak gue sama dengan Bambang. Makanya Ya, ya guys guys, ya. ya, Itu ya. Itu gue baru tahu tuh. Jadi bahasa Indonesia aja disingkat sama Jaksel. Anak. Oh gitu. Self YGY. love, self reward. Itu juga Jaksel tuh. Enggak Bahasa dong. Inggris. Itu bahasa Enggak. Inggris betulan Iya, tuh. iya maksudnya sama kayak literally. Itu juga kan bahasa Inggris literally. Iya, Self iya, reward iya, itu iya. tuh Jaksel. Gak tau ya. Gue Jadi dikit-dikit jarang kayak- jarang denger Literal- sih kalau self reward. mungkin Kalau kalau kayak literally digabungin. which is lebih sering gitu loh dengernya. Sebenarnya banyak Literally Bang, gue harus kalau- dapat self reward gitu. Kalau lu dalemin tuh itu tuh banyak banget yang Jaksel banget. Kayak self reward nih kayak lu belum dapat apa-apa, lu udah kayak kalimatnya tuh kayak gini contoh ya. Gue udah kerja mati-matian, gue butuh self reward deh. Padahal sebenarnya kalau nggak nyebut self reward bisa sebenarnya. Jadi kayak dikit-dikit tuh self reward, dikit-dikit self reward kayak tiap hari. Padahal tuh sebenarnya bukan self reward, bukan arti self reward yang sebenarnya gitu loh. Jadi di olok-olok lagi sama kayak healing gitu. Nah itu banyak tuh self reward di Jaksel. Kalimatnya tuh udah yang kayak gitu. Tapi ternyata bahasa Inggris tuh terintegrasi banget ya sama yang kita ngomongin gitu sekarang, Ya. yang sering kita ngobrolin. Berarti semuanya bro. gini dong. Semua kamus bahasa Inggris itu kalau ditambahin dicampur-campur semua jadi bahasa Jaksel dong. Kurang lebih. Ya. Sekarang nyebutnya tuh Jaksel, bahasa Jaksel. Beneran mah dulu nggak ada bahasa Jaksel. Kalau dulu ngomongnya Betul. kayak oke-oke aja deh. Tapi sekarang kayak diolok-olok banget gitu. Oh itu Lu kira- lebih ke pengolokan bukan lebih ke kekerenan ya berarti. Gue nggak tahu nih maksudnya Ibarat tuh. buat mereka tuh keren, cuma Ya. buat yang lain-lain tuh kayak lu bisa gitu loh ngomong bahasa Indonesianya aja, nggak usah harus dicampur-campur. Orang juga ngerti. Iya kayak makanya itu yang bikin konten itu yang gue lupa siapa namanya ya. Yang Jaksel itu makanya dia juga saking risihnya akhirnya dia bikin konten itu. Nggak semuanya harus digituin gitu loh. Sebenarnya nggak masalah sih. Kayak lu ngomong self reward itu nggak masalah. Cuma kalau lu terus-terusan kayak orang mikirnya gila lu tiap hari self reward. Padahal mah lu cuma beli benda yang memang lu beli setiap hari. Yang emang lu mau. Iya kayak misalnya gue mau beli apa ya contoh Itu benda deh. yang agak apa? Makanan ringan gitu-gitu. Itu self reward Bukan. Apa ya contoh Bukan. ya? Mouse deh. Mouse rusak nih. Masih bisa dipakai, tapi cukup rusak lah. Lu beli, lu bilangnya self reward. Padahal memang lu mau beli. Gitu loh. Kalau dari sudut pandang gue ya, Nih teman kita Dengan- nih.
Apa? Ininya rusak nih. Ini mikrofonnya lihat. Ini mau beli nih. Kan gue mau belinya stand mic. Kan emang Iya. copot, gak bisa. Stand mic. Dan gue gak ngomong itu self reward. Itu Nah. keharusan. Gue gak ngomong itu self reward. Yang kayak Kan gitu tadi Itu doang. harus contohnya. penting. Iya. Contohnya Contohnya, gitu. dan gue gak akan ngomong itu self reward anjir. Itu penting anjir. Nah itu banyak di Jaksel yang seperti itu. Terus apalagi ya? Lebih kalau yang gue pandang lebih ke kayak gini ya gue ya. Kayak kenapa dia bilang self reward? Dia tuh membutuhkan satu justifikasi Mhm. ke dirinya sendiri. Padahal tuh benda yang biasa dibeli. Dan kalau misalkan tadi kan lu kasih contohnya kan nggak rusak-rusak banget nih, masih bisa dipakai Iya. nih. Berarti dia membutuhkan satu justifikasi untuk dia membeli satu barang itu. Ya dengan ngomong self reward. Ya Kalau mungkin. nggak ada justifikasinya. Mungkin. Ini juga Cuma ya, Bang, ini justifikasi itu apa? Mungkin banyak yang nggak tahu Bang, justifikasi. Oke, Bahasa bakunya apa ya? gue lebih tepatnya gue nggak tahu bahasa bakunya apa. Gue tahu itu pokoknya dari justification, self justification. Itu adalah ketika lu membenarkan diri lu sendiri untuk sesuatu. Nah, ini jelas nih. Jadi itu lu membutuhkan alasan aja untuk membenarkan diri lu untuk membeli itu barang. Padahal lu nggak seharusnya beli juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi lu harus ada alasan nih, gimana nih biar gue bisa beli aja nih. Kayak gitu loh. ya. Sama ini juga. Ini bukan menyinggung yang beneran terkena penyakit ini ya, tapi sakit mental itu terlalu dibuat orang tuh dikit-dikit nih, aduh mental health gue terganggu. Wah itu banyak banget cuy. Dikit-dikit mental health. Tapi ini beneran kalau memang yang terkena mental health, ya memang Itu serius, penyakit yang serius. kalian ya ke psikolog Iya. gitu-gitu. Nah, kayak tersinggung mental health gue kena sih. Bro, mental health tuh bukan sesuatu hal yang Gampang. sekecil itu. Sereceh itu gitu. Iya. Ya, Dikit-dikit tuh mental health kayak bla 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 disorder lah. Banyak banget cuy disorder nih. Tuh banyak banget di anak-anak milenial sekarang tuh dikit-dikit gue kena ini nih, kena ini. Ini nyebutnya tuh apa namanya, Bang? apa? Apa namanya tuh? Ngejudge diri sendiri. Apa? Ngejudge Ngejudge diri sendiri. bukan ngejudge diri sendiri. Aduh, bahasa ininya gue lupa lagi. Bahasa Kayak- gaulnya. Iya, lu tuh nggak ngecek ke dokter, nggak ngecek apa-apa, tiba-tiba lu ngeklaim lu bilang diri lu tuh sakit mental gitu loh. Tahu kan lu banyak yang kayak gitu? Iya. Lu nggak ke psikolog, lu nggak emang lu tidak ada penyakit itu, cuma perkara lu kayak ya gue tahu beban lu banyak, lu tidak punya teman, tapi bukan berarti langsung kayak mental health terganggu gitu. Sedangkan banyak yang beneran mental health terganggu tidak speak up seperti itu gitu loh, nggak diumbar-umbar gitu loh. Karena mental health Betul. ya hal yang serius. Nah gara-gara ini jadi terkadang tuh kita dengernya mental health tuh hal yang lumrah gitu loh. Padahal ini hal yang serius gitu. Nah banyak tuh di Jaksel dikit-dikit mental health gue kena nih gitu. Kayak bangsat banget. Kayak kalau kayak gitu semua Jaksel itu mental health-nya terganggu bro. Berarti Kayak pernah punya mental semua. Trust issue itu juga sebenarnya kalimat yang kata yang ini Jaksel nggak sih? Iya, gue pernah denger. Trust Enggak issue ya? Pernah denger enggak tuh. sih kalau gue. Enggak ya? Menurut gue enggak ya. Soalnya kalau di Indoin mungkin tuh agak panjang ya. Apa Bang Indonya Bang? Nggak Terus panjang dong, Bang. percaya. Nggak. Isu Sulit masalah. untuk percaya. Masalah Iya. percaya nggak mungkin dong. Gue sulit nih percaya sama lu. Kurang percaya bang artinya bang, bukan sulit percaya. Kayak gue kurang susah, percaya deh. susah untuk percaya. Enggak, trust Iya. issue kan di saat satu orang ini susah untuk percaya kepada siapapun gitu loh. Iya. Ya kan? iya. Makanya Berarti dia kurang punya Jaksel trust ya? issue. Itu emang udah mainstream ya. Emang udah dari dulu kalau itu. Nah Nggak tapi dulu banget sih. literally juga dari dulu bang. Emang itu basicnya Inggris kan. Tapi kenapa itu bisa disebut sampai kayak ini lu Jaksel?
Karena sering dipakai. Enggak, maksudnya trust issue nih ya. Lu percaya sama satu orang, lu nggak percaya sama satu orang, itu bukan artinya lu punya trust issue anjing. Sama semua orang. Lu trust issue itu kalau lu nggak percaya sama semua orang, bener-bener semuanya. Tapi bang, gue pernah lihat konten orang, dia nggak percaya sama satu orang doang. Gue punya trust issue nih sama dia. Gue pernah lihat tuh. Jadi dipakai kata-kata trust issue ini buat ya yang kayak tadi Nah, yang mungkin kalian bilang. itu yang gitu. jadi bahasa Jaksel. Bahasa Jaksel. Iya, gue pernah lihat itu. Yang Dia cuma artinya masalah sedikit mirip tapi sebenarnya bukan sama tuh, artinya nggak sama. Cuma Iya, sedikit iya. aja, sedikit ada kemiripan aja. Pokoknya dia ada masalah sama tuh orang gitu. Trust issue gue sama dia gitu. Jaksel itu tuh karena mungkin keseringan dipakai sih mungkin. Jadi bahasanya tuh terdengarnya kayak oh ini Jaksel gitu loh. Kayak apalagi ya contohnya ya. Sebenarnya kalau kita nggak di Jaksel kita mendengar tuh hal yang biasa. Cuma pas sampai Jaksel tuh kayak semua orang Ngomongnya kayak gitu. apa ya? Anxiety itu banyak banget sih di sekitar gue ya. Dikit-dikit anxiety iya memang tapi gini susah nih nyebutnya nih. Kalau kita cemas ya kita kayak gugup gitu. Bukan Ya anxiety. kita bilangnya tuh kayak mungkin apa ya? Kayak Nervous. nervous. Aduh gue nervous nih. Nah, kalau Jaksel nih kayak aduh gue anxiety banget. Kayak gitu loh. Padahal lo sebenarnya lo bisa aja bilang, gue grogi ya. Gitu loh. Kalimatnya lebih kan grogi cuma 5 huruf ya. Lebih cepat nyebutnya ya. Kenapa enggak nyebutnya gue grogi nih atau gue gugup, kenapa harus gue anxiety nih? Itu kan lebih susah gitu loh. Itu Jaksel tuh ngomong grogi, gugup cuman 2 loh, cuman 2 pecah gitu, pecahan. Gugup, grogi, anxiety, 4 anjing. Itu jadi dikit-dikit tuh cemas. Tapi memang ada ini kita ngomongnya bukan yang emang mental health-nya bermasalah ya. Kita ngomongin yang Jakselnya nih. Memang orang yang anxiety, kecemasan berlebih itu ada. Cuma banyak orang yang cuma cemas. Bahkan gak cemas sih gue rasa orang. Cuma tiba-tiba ngomong gue anxiety banget. Padahal contoh kayak apa ya hal yang sepele. Grogi lah, pokoknya pas mereka lagi grogi mereka bilangnya anxiety. Iya, jadi kayak padahal, yang ditakutkan mungkin ketika kata itu jadi berubah arti untuk orang banyak. ya. Takutnya gitu. Gue sambil cari deh Jaksel language. Banyak banget bang, pasti lu kaget kalau denger. Gue nggak tahu banyak karena TBL kan aja kalian baru denger kan? Baru Iya. denger gue TBL. Jaksel Takut language. banget loh. Ya. Oh nih gue ketemu nih banyak nih. Bahasa gaul Jaksel. Literally Apa, basically Gyong? which is like somehow, perhaps later, figuratively. Ini juga nih normally, you know. Oh ini That juga nih. is. At the end of the day. Oh itu Jaksel banget anjing. Kayak padahal bisa ngomong ya sebenarnya ujung-ujungnya. Nah itu loh kenapa lu harus diribetin gitu. Kalian pernah denger gak? Banyak gak? Gue gak pernah denger temen yang ngomong kayak gitu sih. Oh gue ada sih. Maksudnya Gue gak pernah. itu kayak kenapa lu ribet banget lu ngomongnya harus sepanjang itu untuk kalimat yang nggak penting-penting banget lah gitu. Kayak gini, kayak which is literally ya itu masih sering dipakai di tongkrongan. Ya. Which is masih sering dipakai tuh untuk menekankan sesuatu kayak literally ya. Ini ya literally ini begini gini. Kayak gitu. Biasanya untuk menekankan tuh. At the end of the day itu sebenarnya itu juga sering kita dengar, Bang. Itu tuh iya sih. Gue baru dengar sih kalau itu orang ngomong at the end of the day itu nggak. Nah itu tuh Jaksel banget, Yong. Padahal kayak lu bisa ya ujung-ujungnya kita juga gini-gini aja. At the end of the day kita gini-gini aja. Itu kan ribet dah, pokoknya ribet dah. Kalimatnya jadi lu sulit banget lu ngomong, lu tinggal ngomong yang simple gitu. Nih gue sampai cari lagi. Gue punya kata nih yang paling sering orang pakai dan ini Jaksel banget. Ghosting. Gue di ghosting nih. Iya kan? Iya. Iya kan? Ghosting itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya nggak ada kan? Nggak ada. Itu dari kata dibuat tuh. ghost. Iya. Dari kata ghost. Adanya ghost ring. Cincin hantu. Ghost ring. Ghost ring. 2 kata itu kan?
Ring. Adanya ghost ring. Tunggu. Dia lagi ngejokes nih si kampret Ghost ring. ini nih. Ghost ring bahasa Inggris ghost ring. Aduh, katanya mereka main RO anjing nggak nyambung, pada nggak nyambung anjing. Oh, cincin RO. Cowok Shit. kita nggak main Matamu cowok. cincin RO dari mana Oh, anjing? bukan ya. Itu nama monsternya. Kalau monsternya, ya kita main cuma Cuman gue nggak nge. Iya. Yang terkenal dari RO itu Poring. Apalagi yang kemarin tuh, yang kayak ulet-ulet itu. Nah itu tuh. Pabre, Lunatic. Nah itu tuh yang sering tuh. Nih ada lagi nih kalimat yang paling sering dikeluarkan sama anak Jaksel. Couple goals. wah, Couple goals lu apa? couple goals. Iya kan? Iya enggak, maksudnya kenapa ngomongnya couple goals lu itu apa? Enggak. Bukannya itu couple enggak. goals lu itu siapa? Bukan. Couple goals tuh sebenarnya bukan Jaksel sih, gua rasa itu emang udah Tapi couple goals dari luar negeri udah ada ya? Iya, emang couple kata, goals itu maksudnya mainstream iya sih. orang luar negeri pun juga ngomongnya. Misalkan lagi ada orang yang ngepost 2 nih, pasti mereka juga pada ngomong couple Iya. goals kayak gitu. Iya. Couple goals masih oke. Ada Deep nih talk. Bestie. Nah, Deep Apa? Talk sama Deep Bestie. talk. Deep talk tuh Ya itu juga tuh. itu era-era sekarang tuh bang. Kalau dulu nyebutnya ya di era gue nih gue SMA zaman Twitter ya, itu nyebutnya sleepover. Kalau gue Nyebutnya. ngobrol 4 mata. Iya, Era gue kita juga kan sama. gue kayak Bambang sih Ya, ngobrol 4 mata. Iya. Cuma Sleepover nginep dong. iya maksudnya ini tuh deep talk yang dimaksud tuh kayak pengen ngobrol, ayo berduaan sampai nginep gitu loh. Kayak ibarat nih obrolan jam 3 pagi gitu loh. Iya. Nah kalau dulu gue nyebutnya mungkin kayak nongkrong di rumah siapa nih? Ya udah kita sleepover di rumah A gitu. Itu deep talk. Bestie juga itu kan kalimat baru tuh, Bestie. Bestie ya. Bromance. Bestie dari sono, bromance dari luar juga. Kalau itu udah hal luar yang masuk ke Indo dan gak diubah-ubah, artinya gak ada yang berubah gitu loh. Silent treatment. Apa tuh? Silent treatment udah ada. Toxic relationship. Udah ada. Emotional abuse. Udah ada. Lagi. Kelinci. Yang baru nih, emotional damage. Itu baru tuh. Itu baru ya. Dari luar masuk ke Indo gak tahu udah jadi Jaksel language atau kagak deh. Nih, flexing. Ah iya itu juga tuh. Flexing itu Memamer-mamerkan. flexing ini itu kan ya. dari binaragawan weh. Iya. Awalnya Gini, tuh ini flexing nih. Iya dari Gini. binaragawan. Ini Dibuat flexing. flexing ke Gak ada otot gua. jam tangan. Nah itu kenapa tuh ya? Ini cuma di negara Ya. kita. Ini kita nggak tahu ya. Cuma di negara kita apa di semua negara semuanya serentak gitu kayak ada kalimat-kalimat yang memang jadi diubah. Enggak di negara kita doang. Negara lain. Oh, Berarti kayak Negara lain juga ada. kalimat mereka berarti juga jadi nyebut anxiety itu sering nyebut kalau mereka ya pasti sering lah kan mereka emang basicnya Bahasa Inggris. emang bahasa Inggris goblok. Ya iyalah. Nah, mungkin gue ngambil contohnya beberapa yang kayak Jaksel, kayak misalkan ini gue sempet nonton bahasa Jepang juga. Orang-orang Jepang tuh udah yang muda-muda ya udah mulai pada pakai bahasa Inggris untuk ngegantiin dikit. Oh. Jadi kayak kata-kata yang susah yang diucapkan di bahasa Jepang mereka ganti ke Inggris. Oh ini Gitu doang. FOMO. Apa tuh? FOMO dulu itu tuh cuma dipakai sama kita yang main saham, kita yang main kripto. Fear of missing out. FOMO tuh arti singkatan dari fear of missing out tuh FOMO. Takut Nah, ketinggalan. Ubahnya diganti apa ya? Jadi bukan diganti bang. Gini misalnya nih, lu lagi hype-nya contoh celana denim. Gue masih pakai celana cutbray lah. Iya. Nah tiba-tiba teman gue bilang gini nih, pakai denim ntar lu FOMO lu. Nah jadi dibuat-buat kayak gitu bang. Padahal itu kan cuma dulu kan kata FOMO ya cuma yang ngerti-ngerti aja lah. Sekarang FOMO tuh udah mainstream bang. Jadi orang padahal dia nggak main saham, nggak main kripto, tapi dia bisa nyebut FOMO tuh cuma karena ketinggalan akan sesuatu gitu loh. Jadi misalnya lu kurang main TikTok nih, lu kurang up to date, lu FOMO bro.
Gitu loh. Udah jadi artinya diubah, Cok. Itu tuh Jaksel tuh, FOMO. Artinya nggak diubah sih, artinya nggak diubah, cuman kayak penggunaan Iya, tempatnya, Penggunaannya jadi nggak tepat. penggunaannya jadi berubah. Ini ada gue ketemu kata gue nggak pernah dengar juga nih, tapi mungkin Jaksel ya, anhedonia. Apa tuh? Keadaan di mana kamu nggak bisa lagi merasa bahagia saat melakukan kegiatan yang kamu sukai. Hal ini biasanya memberikan anhedonia. Gua baru Gua baca denger dari ini nggak pernah dengar juga gue. Hedon gue ngerti. Iya. Hedon kita semua ngerti dong. Foya-foya. Hedon. Hedon. Anhedon. Tidak foya-foya berarti. Iya, nggak bisa bahagia lagi. Nianya Berarti kenapa ada nia? mungkin ini kalau dari penjelasan kamusnya, dia membuang-buang duit udah nggak bikin dia bahagia lagi. Anhedonia. Gua baru dengar. Ini gue juga baru tahu gitu, tapi ini ternyata iye gitu loh. Bahasanya. Teman kita ada yang ini kali ya, ada yang warga-warga Jaksel atau teman-teman Jaksel yang sering melontarkan kata-kata kayak gini juga, kita penasaran. Kenapa sih gue kata-kata masih Jaksel. sering dengar kata Jaksel? Karena bini gue kan teman-temannya Jaksel. Jadi tuh jujurly gitu-gitu, itu gue masih sering dengar. Karena anhedonia belum nyampe ke kuping gue itu. Ada satu kata Jaksel yang sering Igoy lontarkan dan sering banget gue dengar. Apa? Morning person. Itu bukan bahasa Jaksel. Itu bukan Jaksel. Ini Jaksel tulisannya. Enggak, maksudnya Apa morning. artinya? Enggak, bentar. Artinya apa dulu di kamusnya? Sebutan untuk orang-orang rajin yang sudah memulai aktivitas harian setelah bangun di jam 4 atau jam 5 pagi. Iya. Oke. Morning person tuh artinya ya orang bangun pagi sebenarnya. Udah. Iya. Tapi diubah istilahnya jadi orang-orang yang udah aktivitasnya morning person banget nih gue gitu. Tapi itu enggak, maksudnya enggak Jaksel lah. Nggak tahu nih di kamusnya sih tertulis ini bahasa Jaksel ya. Oh, kalau di kamusnya semuanya banyak, Yong. Kalau Berarti di baca kamusnya ada night owl. Ada dong. night owl Night owl. enggak ada. Itu kata lainnya dari morning person. Enggak ada. Night owl itu adalah orang yang tidurnya lewat dari orang normal biasanya. Yang Akyong baca itu tuh bukan semuanya itu Jaksel, Kyong. Jadi kalau lu baca semuanya, ya nggak ada habisnya gitu. Kayak contoh split bill. Split bill tuh hal yang biasa. Cuma dari kamus itu gitu loh. Jadi nggak bisa lu baca kayak gitu, Kyong. Oh, gue baca sih dari ini 111 istilah gaul bahasa Iya. Jaksel. Kalau lu baca semuanya, itu semua kalimat ya, Kyong. Itu ada yang kalimat normal loh. Open minded. Ya kan? Open minded biasa kan? Tapi masuk di Jaksel. Jadi jangan dibaca semuanya. Nih, ini yang Jaksel nih. Staycation dan hidden gems. Itu Hidden gems. itu Jaksel. Hidden 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 gems. gems. Hidden gems. Oh iya, gems. hidden gem. Nah, itu Jaksel tuh. Staycation juga. Staycation sebenarnya Ada nggak sih bahasanya di Inggris staycation? nggak tahu ya. Tapi staycation tuh Staycation gue nggak tahu. Staycation itu juga nggak lama dari sekarang kan pas zamannya COVID kan itu naik tuh kata. nah, itu Jaksel kata-kata. tuh staycation. Nih detox sosmed. Detox kali mungkin maksud lu. Detox sosmed. Jadi dia nggak buka Nggak main sosmed. HP gitu, nggak main Iya. sosmed. Banyak sih sebenarnya staycation tuh. Ini nih. Cemiu. Cemiu, iya cemiu. Cemiu. Dipendekin tuh dari correct me if I'm wrong. Cemiu. Aduh. Kalau itu bukan Jaksel, Bang. Itu memang bule sana. Tapi gue Iya cuman di sini gue udah dengar bahasa cemiu ini. Cemiu ngomongnya gitu loh. Gue udah dengar cemiu ini dari zaman dulu, kasak-kusuk dulu udah ada, Bang. Dari dulu banget. Gua lama banget. Udah sering cemiu nih informasi imo informasinya kayak gini ya kan, Ya. gini. Ini juga Tapi sama. biasanya tuh cemiu itu tuh bahasa message, bukan bahasa yang dilontarkan gitu loh. Ya. Bukan yang diomongin. Hmm. Kalau sekarang tuh diomongin. Cemiu Cemiu. nih, cemiu kayak Anjing. gitu. Kalau dulu kasak kusuk, iya itu memang udah Kalau lama. dulu di message, iya Ya. SMS. Iya. Banyak kah? Perjakselan lah. Kalian coba komen guys. Bahasa Jaksel apa lagi yang kira-kira kalian sering denger?
Udah kali ya. Iya kali. Jaksel-jakselan kita nih. Udah sini Memang random masih banget sih. Bener-bener random banget sih. Banyak kan? Ini Banyak, closingan. Closingan bahasa Jaksel. Closingan. Closingan tuh berarti ini bang ya? Tapi kita udah sering pakai anjing. Woi jangan lupa woi closingan kita Minum-minum udah kan? lama sih minum Closingan tuh minum-minum. Ini. Tapi ini juga open BO udah lama ya. Udah lama. Open BO. Open BO udah lama ya. Kepanjangannya BO apa ya? BO-nya. Book out kan? Oh, out. Book out. Lu masa gak tahu, kamu pura-pura lupa, lu gimana lu? Iya orang lu tahu sering gua. juga lu. Lu gimana sih? Enak aja lu. Closing deh, Oh. kayaknya udah ya. Mau closingan nih. Mau closingan nih. Terakhir. nih. Kata yang sedikit berubah. Apa? Artinya yang dipakai financial freedom. Lumayan berubah sekarang artinya. Emang sekarang artinya apa? Memang Apa- finance. Sekarang apapun disebut financial freedom, ngoy. Gue pernah ngeliat tuh orang Apapun ngepost maksudnya. apapun. Dia udah financial freedom belum nih? Belum. Terus dia apa kalimatnya apa nih? Masalahnya aduh. Jadi dia apa ya? Dia cuman ya cuman inilah gue udah financial freedom nih. Kayak gitu doang. Keren banget. Itu Kan- sekarang tuh. Oh, kalau itu gue nggak tahu. Kalau Gua nggak udah tahu juga. diganti. Ini nih Artinya. contoh dari Instagram gue, berarti ada dari temen-temen gue Iya. lah ya. Walaupun bukan temen dekat. Kan kalau kita kan kerja mati-matian biar financial freedom pas tua. Iya. Berarti arti udah diubah tuh. Orang bekerja sama dengan financial freedom. Dia melakukan satu hal yang lainnya yang dimana itu belum begitu. Tapi dia Nyebut- bilangnya financial freedom. Wah, keren. Keren. Gue nggak tahu ya. Ini berlaku mungkin nggak untuk semua orang, tapi di yang lingkup Instagram Iya. friends yang ada di gua lah. Oke. Closingan, Kyong. Dengan akhirnya membagongkan itu, which is literally kita sudah menyudahi jumpa kita pada hari ini. Jangan sampai overthinking. Staycation di rumah biar terhindar dari corona. Sampai jumpa lagi di Ovipa Podcast Selanjutnya. berikutnya. Dadah semuanya. Jangan lupa self reward, guys.